Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Handono. Oke, kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi atau bab kaidah pencacahan dan peluang ya. Kalau kemarin kaidah pencacahan, kalau sekarang peluangnya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 38 ya. Di sini SBMPTN tahun 2019 ya. Sebuah kotak berisi 2 merah, 3 kuning dan 5 biru. 3 bola akan diambil secara berurutan tanpa pengembalian ya. Jadi diambil secara berurutan itu berarti ngambilnya satu per satu ya, tanpa pengembalian. Jika pengambilan pertama diperoleh bola biru, peluang mendapat 3 bola yang berwarna berbeda adalah titik-titik. Nah, jadi kita tahu di dalam kotak itu ada 2 merah, ada 3 kuning, ada 5 biru. Nah, ini akan diambil 3 ya. Diambil 3 tapi 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi berurutan itu artinya 1 per 1 tanpa pengembalian ya. Oke, tanpa pengembalian. Tapi pengambilan pertama harus biru. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Jadi yang pertama kena biru, kemudian bisa kuning, seterusnya merah. Atau kemungkinan yang kedua biru dulu, terus merah, terus kuning. Nah, kemungkinannya ada 2 ini. Oke, cara ngitungnya kena biru ada 5 per total itu 10. Berarti 5 per 10 dikali kuning ada 3 per, karena sudah diambil 1 tanpa pengembalian maka totalnya berkurang jadi 9. Kemudian dikali lagi merahnya 2, sisa 8 yang di dalam kotak. Paham ya? Oke, ini kalau kita hitung ini bisa dicoret-coret ya, coret-coret 3, ini coret-coret 4, ini coret-coret 1 per 2, sehingga hasilnya 1 per 2 kali 3 kali 4, 24. Sedangkan untuk yang BMK, biru, terus merah, terus kuning, itu tetap ya 5 per 10, kemudian merahnya 2 per 9, kemudian kuningnya 3 per 8. Sebenarnya ini sama persis kayak atas, cuma ditukar ininya ya. Sehingga ini hasilnya 1 per 24 juga. Nah, maka ini tinggal ditambah teman-teman. Nah, jadinya 2 per 24 atau 1 per 12 kalau disederhanakan. Maka jawabannya yang D gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 39. Di dalam sebuah kotak terdapat N bola merah dan 2 N bola putih ya. Jadi dalam kotak itu ada lagi N merah, kemudian 2 N putih. Jika 2 bola diambil sekaligus secara acak dari dalam kolam, jadi ngambilnya 2 dari dalam, maka peluang terambil 2 bola tersebut berbeda. Ya, jadi karena ngambilnya 2 sekaligus, mintanya berbeda warna, berarti kan intinya 1 merah, 1 putih kenanya. Kalau pakai kombinasi, ujung-ujungnya sama aja, langsung 1 per gitu ya, sama kayak ngambil 1 per 1 maksudnya gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai kombinasi atau langsung kayak ini tadi ngambil 1 per 1, karena ngambilnya kebetulan ngambilnya cuma 2, terus harus berbeda. Jadi diartikan ini 1, ini 1. Gitu ya. Oke. Jadi peluangnya, jadi ini tadi diambil 2 sekaligus. Tapi karena mintanya berbeda, berarti sama kayak ngambilnya 1-1. Ya. Tapi harus berbeda. Oke. Peluangnya itu kan kemungkinan bisa merah putih atau putih merah gitu kan ya. Jadi merah putih, putih merah. Jadi yang pertama N per total semua kan N tambah 2, N itu 3N ya.
dikali putih 2N per totalnya tadi dikurangi 1 ya, ditambah putih duluan berarti 2N per 3N dikali N per merah, sisanya kurangi 1. Nah, seperti ini teman-teman ya, sehingga sebenarnya ini dengan ini kan sama ya, jadi dikali 2. Oke, karena peluangnya diketahui di situ 10/21, maka ini bisa dicoret N-nya, kemudian ini juga bisa dicoret. Kalau kita hitung di sini jadinya 2N per 9N min 3, ini juga sama plus 2N per 9N min 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka 10/21 sama dengan 4N per 9N min 3 ya. Ini tinggal kali silang. Sebelum kali silang bisa disederhanain, yang atas sama-sama dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa disederhanakan teman-teman, biar ngitungnya nggak terlalu ribet besar ya. Yang bawah juga sama-sama bisa dibagi 3 semua. Nah, ini jadi 7, ini 3, ini 1. Sehingga kalau dikali silang berarti 3N kali 5 15N min 1 kali 5 min 5. Ini kali silang 7 kali 2N jadinya 14N. Gitu ya. Sehingga ini kalau pindah ruas jadinya N sama dengan 5. Nah, N-nya ketemu 5. Kalau N-nya ketemu 5, kita substitusi ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kan N per 3N min 1. N-nya 5, ini jadi 15 min 1. Sehingga jadinya 5/14. Maka jawabannya yang E. Oke, selanjutnya untuk nomor 41. Dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara tim A 2 kali tim B. Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, maka peluang tim A tidak menjadi juara adalah titik-titik. Nah, ini kalian harus paham materi peluang. Kalau total yang iya dan tidak itu harus 1 ya. Jadi total peluang iya dan tidak, menang dan kalah itu harus 1. Jadi karena di sini diketahui yang tidak jadi juara untuk yang tim B itu peluangnya 3/4. Jadi kalau tidak bisa kita kasih komplement atau aksen ya. Jadi kalau di peluang, misalkan peluang aksen B, artinya yang tidak juara di tim B itu kan 3/4. Sehingga kita dapatkan peluang tim B menang itu 1 min 3/4. Hasilnya 1/4. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk nyari peluang tim A yang tidak juara, kita jabarin yang diketahui tadi. Peluang menjadi juara tim A itu 2 kali tim B. Berarti kan peluang menangnya A atau juaranya A itu adalah 2 kali peluang tim B juara. Nah, dari sini kita jabarin. Sehingga PA-nya 2 kali, ini tadi sudah kita cari 1/4. Berarti ini setengah. Gitu ya. Sehingga untuk nyari peluang tim A tidak menang, berarti P aksen A 1 kurangi setengah. Berarti setengah. Maka jawabannya yang C. Paham ya teman-teman ya? Jadi konsepnya pakai komplement atau aksen, dilambangkannya boleh. Selanjutnya untuk nomor 42. 42 di sini ada 2 kotak yang berisi bola bernomor 1 sampai 10. Jadi ada 2 kotak. Ini masing-masing punya 1, 2 sampai 10 ya. Yang ini juga 1, 2 sampai 10. Jadi dikasih nomor. Dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak. Jadi diambil 1, ini juga diambil 1, terus nanti tinggal dikaliin peluangnya berapa gitu ya. Itu kalau secara
keseluruhan. Tapi pertanyaannya di sini, peluang terambil 2 bola bernomor berbeda. Nah, kalau ini ngambil, ini juga ngambil, berarti kan ada peluang yang sama ya. Misalkan ini 1, ini juga 1, berarti sama. Gitu ya. Jadi untuk nyari peluang terambil 2 bola bernomor berbeda, itu kita bisa nyari peluang total dikurangi peluang terambil bernomor sama. Gitu ya. Peluang total berapa? 1 dikurangi yang bernomor sama ya. Jadi peluang keduanya ini nanti sama. Kedua bola bernomor sama. Nah, maka tugas kita nyari peluang kedua bola bernomor sama. Gimana cara nyarinya? Ada berapa banyak kedua bola sama? 1 dengan 1, 2 dengan 2, sampai 10 dengan 10. Berarti ada 10 ya. 10 kali kedua bola tersebut kenanya sama ya, berarti 10 per berapa? 10 per, karena ini ada 10 sama 10 tinggal dikali ya, sama kayak dadu. 2 dadu itu kan NS nya 6 kali 6, karena ini 10 sama 10 maka NS nya 10 kali 10, 100. Nah, sehingga langsung 1 kurangi 1/10, jawabannya 9/10. Gampang ya teman-teman ya. Oke, jawabannya yang D. Untuk nomor 43, terdapat 7 buah bola berwarna merah dan 3 buah berwarna putih dalam satu wadah. Jadi kalau ditulis ada 7 merah, 3 putih ya. Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola putih jika diambil 2 bola secara acak dari wadah? Jadi ini diambil 2 ya, diambil 2 tapi 1 per 1 ya, 1 per 1 mintanya merah sama putih. Karena diambil 2 berarti kan bisa jadi yang pertama kena merah, yang kedua kena putih, atau kena putih dulu terus merah. Nah, ini cari masing-masing peluangnya, kemudian karena atau nanti ditambah gitu ya. Jadi sebelumnya sebenarnya sama ya. Jadi peluang merahnya ada berapa? 7 per 10 kali 3 per 9. Yang ini 3 per 10 kali 7 per 9. Karena kan habis ngambil nggak dikembalikan ya, otomatis karena langsung ngambil 2, intinya gitu. 2 itu bisa 1 per 1. Nah, ini hasilnya bisa disederhanain sepertiga. Ini juga bisa dicoret 1/3, sama intinya ya. Ini adalah 7 per 30, ini juga 7 per 30. Kalau ditambah, maka hasilnya peluang totalnya adalah 14 per 30. Kalau disederhanakan 7 per 15, maka jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 44. Dalam kotak terdapat 6 buah bola merah, 5 bola putih. Jadi ada 6 merah, 5 putih ya. Akan diambil 4 secara acak, diambil 4 acak ya. Maka peluang untuk mendapatkan bola putih. Jadi bola putih yang dimaksud itu bisa 1 putih, berarti yang 3 harus merah, atau 2 putih 2 merah, atau 3 putih 1 merah, atau keempat-empatnya putih. Jadi yang penting kan kenanya harus ada putihnya, jadi yang dimaksud ini. Nah, kalau ngitung peluang ini itu agak lama teman-teman. Jadi ini itu bisa kita samakan dengan nyari peluang total, itu kan 1 ya. Peluang keseluruhan itu kan 1 maksimal. 1 dikurangi peluang yang nggak kena putih. Artinya apa? Yang nggak kena putih berarti merah semua. Jadi dikurangi peluang yang kenanya merah semuanya.
Paham ya teman-teman ya? Jadi ini cara singkatnya gini. Nah, cara nyarinya gimana? Karena peluang kena milih 4 kena merah, berarti pakai kombinasi 4 dari merahnya ada 6 per NS-nya berarti 4 dari total semuanya 11. Nah, ini tinggal dihitung teman. 1 min C46 itu kalau dihitungkan 6, 5 per 2. Ini saya pakai agak cepat ya. 11, 10, 9, 8 per 4, 3, 2. Nah, ini langsung saya coret tapi tidak saya liatin ya. Nanti silakan belajar ngitung kombinasi kan bisa ya. Oke, ini bisa dicoret-coret, ini kita coret lagi, ini dicoret 3 ya. Sehingga ini bisa dicoret lagi 3-nya. Kemudian saya tulis lagi aja 1 min 5 per 11 kali 10, 110. Nah, ini kalau disederhanakan kan 1 kurangi 1 per 22. Sehingga 1 kurangi 1 per 2, min 1 dikurangi 1 per 22 itu adalah 21 per 22. Maka jawabannya yang A. Paham ya teman-teman ya? Jadi ngitung pakai ini juga bisa, tapi lebih cepatnya pakai ini. Oke, untuk nomor 45 dari 378 diambil 2 anggota sekaligus ya. Jadi dari angka 378 ini akan diambil 2 anggota ya. Diambil 2 anggota sekaligus. Pertanyaannya adalah manakah yang peluangnya 1/3. Nah, gitu ya. Kita cek satu-satu. Untuk pernyataan 1, terambilnya 2 bilangan dengan selisih genap. Selisih genap misal 3 sama 7 selisihnya berapa? 4. Genap ya. Oke, ada 1. 3 sama 8, 5 ganjil bukan. Ini sama ini 1 ganjil bukan. Berarti hanya ada 1 yang selisihnya genap. Berarti peluangnya karena cuma 1 ya 1/3. Berarti benar gitu ya. Pernyataan 2, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah prima. Tahu ya bilangan prima ya. 3 sama 7 jumlahnya 10 prima bukan? Bukan. 3 sama 11 prima? Prima ya. 3 sama 8 11 prima. 1. 7 sama 8 15 bukan prima. Berarti hanya ada 1 jumlah yang prima. Berarti 1/3 lagi. Berarti benar ya. Pernyataan ketiga, terambilnya 2 bilangan dengan hasil kali ganjil. 3 kali 7 21 ganjil. 3 kali 8 24 bukan. Ini 56 bukan ya. Berarti cuma 1 aja, 1/3 ini juga benar. Paham ya? Yang keempat, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. 3 tambah 7 10 habis nggak dibagi 3? Enggak. Ini ditambah ini 11 nggak habis dibagi 3 juga. 7 sama 8 dijumlah 15 habis dibagi 3? Habis. Berarti cuma ada 1 jumlah habis dibagi 3. Berarti peluangnya 1/3. Benar juga, karena benar semua maka jawabannya yang E. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 46 dari bilangan 2469 diambil 2 lagi ya. Diambil 2 secara acak. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang berpeluang 1/3? Ini mirip kayak nomor 45, cuma tadi di nomor 45 itu kan NS-nya 3 ya. Karena ada 3 diambil 2. Sebenarnya pakai kombinasi ya. C23 itu 3, jadi NS-nya 3. Tapi kalau ini ada 4, kalau pengen nyari NS itu C pilih 2 dari 4. Ini kita hitung dulu. Nanti hasilnya adalah 6 ya. Karena 4 3/2 ini 6 ya. Jadi NS-nya 6.
Nah, sekarang kita cek pernyataan 1. Kedua bilangan memiliki FPB terbesar 1. Artinya apa? Kalau FPB terbesarnya 1 itu angkanya ya atau bilangannya itu nggak sama. Jadi nggak sama-sama bisa dibagi. Kalau 2 sama 4 itu kan ada FPB-nya, sama-sama bisa dibagi 2. Ini sama-sama bisa dibagi 2 juga. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Nah, manakah yang tidak bisa dibagi sama-sama? Ya ini 9 sama 2, 9 sama 4 ya. Jadi kalau 9 sama 2 kan nggak ada yang sama-sama bisa dibagi berapa gitu ya. Maka itu FPB-nya 1. Jadi yang punya FPB 1, jadi yang FPB-nya 1 itu 2 dan 4, 2 dan 9, 4 dan 9. Ada berapa? Ada 2 ya. Sehingga peluangnya berapa? 2/6 alias 1/3. Berarti pernyataan 1 benar gitu ya. Oke, sekarang pernyataan 2. Kalau 1 benar, 3 nggak usah dibuktiin ya teman-teman ya. Karena 3 dipastikan benar. Jadi kita ngecek pernyataan 2. Kedua bilangan memiliki KPK sebesar perkalian dua bilangan tersebut. Ingat ya KPK, masih ingat? Contoh, 2 sama 4, KPK-nya 4. Jadi kalau menyamakan penyebut itu ya, biasanya cari KPK-nya. Kemudian 2 sama 6, KPK-nya 6. Gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Kayak gitu cara nyari KPK-nya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak yang KPK-nya itu sebesar atau sama kayak perkalian dua bilangan tersebut? Jadi kita cek satu-satu. Misalkan 2 sama 4. Ini kan KPK-nya 4. Kalau dikali 8 ya. Berarti bukan. Kemudian 2 sama 6. Ini KPK-nya 6 ya. Kalau dikali kan 12, bukan. 2 sama 9. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya 18. Karena nggak ada yang sama-sama bisa dibagi. Berarti sama kayak perkaliannya. Ada 1. Kemudian 4 sama 6. KPK-nya berapa? KPK-nya 12 ya. Padahal perkaliannya 24, berarti bukan. Kemudian 4 sama 9. KPK-nya, nah ini 36. Sama kayak perkaliannya. Kalau 6 sama 9 yang terakhir, KPK-nya berapa? Nah ini KPK-nya sama-sama bisa membagi 36 ya. 36 dibagi 6 bisa, 36 dibagi 9 juga bisa ya. Jadi ini KPK-nya 36 kan nggak sama, sehingga ada berapa banyak yang sama dengan KPK? Perkaliannya ada 2, sehingga peluangnya adalah 2/NS-nya tadi 6, seperti 3. Pernyataan 2 juga benar. Jadi yang terakhir kita ngecek pernyataan yang keempat ya. Oke. Jadi 1, 2, 3. 3 juga pasti benar, nggak usah dicek karena satunya benar. Yang terakhir kita cek untuk yang pernyataan 4. Kedua bilangan memiliki FPB terbesar 2. Jadi FPB-nya 2 itu yang mana? FPB tadi sama-sama bisa dibagi ya. Misal 2 sama 4, FPB-nya 2 gitu ya. 2 sama 4, FPB-nya 2. Kemudian 2 sama 6, FPB-nya 2 juga. 4 sama 6, FPB-nya juga 2 ya. Kemudian dan seterusnya. Karena ini sudah lebih dari 2, maka peluangnya nggak 1/3. Paham ya?
Jadi yang FPB-nya 2 ternyata sudah melebihi dari 2. 1, 2, 3. Ini kalau mau dilanjutin juga bisa. Maka ini sudah dipastikan salah. Karena peluangnya nanti enggak 2/6. Atau 1/3. Sehingga 1, 2, 3 benar. Jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Semoga diterima PTN tahun ini. Tunggu di pembahasan selanjutnya.